Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bertepatan tanggal 25 Desember 2025. Saya Supriyono akan melakukan kegiatan rutin, yaitu kegiatan donor darah. Ini proses sedang dicubes ya, lihat ini. Ini kayaknya sudah gelap nih. Nah ini sedang dicubes. Bismillahirrahmanirrahim ya. Nah itu lihat tuh. Nah, karena sukarela ya, jadi kami sesakit apapun tetap kita rasakan, kita bayangkan ya. Ini tugasnya sedang sibuk dengan caranya untuk ini menata ini. Darahnya sudah mengalir ya. Nah, hari ini saya ditemani dengan Mas siapa, Mas? Dengan Mas Rokim, tugas Piala Merah Indonesia hari ini ya. Ini sudah pengalaman ini kelihatannya. Tadi ditusuk nggak sakit ya? Biasanya kalau nggak berpengalaman sakit gitu ya. Jadi alhamdulillah hari ini saya bisa memberikan sesuatu untuk orang-orang yang membutuhkan, yaitu darah ya. Darah itu dibutuhkan semua manusia, baik yang sehat maupun yang sakit. Untuk donor ini tentunya untuk mereka yang sakit gitu ya. Yang sehat nggak mungkin diberikan. Nah itu alhamdulillah sampai sekarang masih konsisten saya mendonorkan darahnya, dan alhamdulillah menurut informasi yang ada, darah saya yang bulan lalu tidak ada apa-apa, artinya sehat, tidak mengandung, setelah diperiksa di laboratorium tidak mengandung penyakit yang berbahaya sehingga diberikan kepada seseorang yang sakit. Ternyata saya baru tahu Mas ya, Pak Surokim, darah ini ternyata dibagi 3 komponen ya, nantinya dipisahkan ya. Satu adalah plasma itu ya, betul ya, plasma, eritrosit, dan apa satunya? Plasma, terus darah merah Ya, sel darah merah dan darah putih. Darah merah dan darah putih. darah merah, darah putih, dan plasma. Oh ya, ada 3 kok, dulu saya diberitahu ya. 3 itu ternyata saya kira, saya dulu sekian saya donor baru tahu sekarang. Ternyata donor saya kira semua secara satu kantong berikan orang itu, ternyata enggak ya. Jadi satu kantong itu nanti akan dipisahkan menjadi beberapa komponennya, bergantung yang sakitnya itu siapa itu. Berarti kan satu orang itu bisa membantu 3 minimal ya. Nah itulah ya, berdasarkan informasi dari pihak yang kompeten ya, ternyata satu kantong darah itu ada 3 komponen yang akan diberikan kepada yang membutuhkan. Satu untuk yang plasma ya, plasma itu bisa untuk apa? Untuk yang kecelakaan itu ya mungkin ya. Plasma biasanya buat yang kena demam berdarah. Oh bukan apa namanya, trombo Trombo juga bisa, plasma juga. Oh gitu, plasma dan trombo ya. Jadi berarti ada 3 komponen ya. Iya. Plasma, trombo, dan sel darah merah ya. Nah gitu tadi, sel darah merah. Nah sel darah putihnya di mana? Kan masih di sel darah merah ya. Sel darah putih itu plasma itu tadi. Oh itu. Plasma. Oh ini berarti sekian tahun belajar biologi baru tahu kalau plasma sama dengan sel darah putih. Aduh ya, tidak apa-apa lah. Yang penting kita bisa berbuat sesuatu ya. Jadi informasinya seperti itu. Jadi ada 3 komponen nanti. Satu sel darah merah, plasma atau sel darah putih, dan trombo. Trombo biasanya untuk orang-orang yang kena demam gitu ya, memerlukan trombosit. Kemudian untuk yang sel darah merah biasanya digunakan, atau eritrosit digunakan untuk yang mereka kekurangan darah gitu ya, HB-nya rendah gitu mungkin gitu ya gitu. Sel darah putih atau plasma itu digunakan untuk habis kecelakaan gitu, nggak salah ya. Itu karena kan sel darah putih itu kan kekebalan tubuh ya.
Jadi untuk pertahanan tubuh kan sel darah putih ya itu ya. Nah, itu komponen itu. Nah, keuntungan daripada orang donor darah itu semua akan diseleksi darahnya. Enggak terus ujuk-ujuk semua diberikan pada orang, tidak mungkin, nanti yang menularkan penyakit. Nah, itulah keunggulan daripada itu ya. Oleh karena itu saya setia kali, makanya saya rutin dicek terus, nggak akan sehat terus. Kalau saya ada ya penyakit tertentu, tentunya akan saya diberitahu gitu loh. Ya. Nah, ini keuntungan yang tidak akan didapatkan di lain tempat itu ya. Nah, itu. Nah, hingga bagi mereka yang ragu atau takut dengan donor darah, yakinlah, saya beritahu ya, dan ini ya saya bukan terus mendalu yang membuat kita ini ya Tuhan ini. Maksud saya, kita belum pernah dengar ya orang donor darah tiba-tiba mati, kecuali kehendak Allah ya. Ya Mas ya, nggak ada ya donor darah terus semaput terus karena udah seleksi, tekan darahnya juga seleksi gitu ya, nggak macam-macam. Darahnya tinggi sekali ya nggak boleh, terlalu rendah juga nggak boleh, ya kan? Berarti kondisi tubuh kan sehat loh. Makanya jarang orang donor darah tiba-tiba pingsan mati itu ya, kecuali kuasa Tuhan ya gitu loh. Itu secara logikanya, secara medisnya itu gitu loh, ndak ada istilahnya gitu. Karena mereka yang petugas PMI kan bertanggung jawab, makanya dia harus selektif ya, termasuk di berat badannya berapa, kemudian sistolnya, diastolnya berapa, kemudian juga hemoglobin berapa. Nah, kalau terlalu rendah juga nanti ya nggak boleh, bisa pingsan gitu. Soal sakit tidaknya tusuk itu sebenarnya kalau menurut saya, kalau saya disuntik, kalau saya sakit tuh nggak mau disuntik saya, obat saja. Artinya apa? Saya takut dengan jarum sama saja. Semua orang takut dengan jarum. Namun karena kemanusiaan, sesakit apapun nggak terasa kan. Kalau pengen nggak pengen takut dengan darah, takut apa? Pejam mata aja gitu, nanti tiba-tiba ini kelihatan loh. Nah, tuh nggak kelihatan mengalir dulu. Kalau kita nggak tekno sing jenenge sakit atau takut, ya takut terus gitu ya. Contoh seperti waktu kecil kita itu kan takut di kegelapan, katanya ada genderuwo. Kalau kita begitu ya selamanya gitu terus. Ya, oleh karena itu sesuatu jangan ditakuti lah. Ini udah selesai nih. Nah, udah selesai nih. Nah, ini udah selesai. Nah, itu jadi jangan ragu lagi, sekali ragu, apalagi sudah sehat dulu. Kalau lagi sehat itu berikanlah sesuatu untuk sesama kita, sama manusia yang butuhkan. Betapa sengsaranya orang yang sakit butuh darah ya, cari darah sana kemari gitu loh ya. Makanya alhamdulillah orang donor ini biasanya Allah SWT memberikan jangan sakit gitu ya. Sakit dan gitulah ya. Sehat akan diperolehnya gitu loh. Nah, ini proses darah sampelnya itu nanti akan dicek ya. Mengandung bibit-bibit penyakit apa, contoh namanya sifilis atau yang lain-lain penyakit menular lainnya, itu nanti akan diperiksa gitu loh. Makanya kalau sudah tidak ada pemberitahuan berarti sehat, darah kita baik gitu, tidaknya begitu ya. Jadi ini pengalaman saya begitu, jangan takut lah. Seperti ini ya, mau dijabut itu ya jangan yang sakit ya. Kalau pengalaman nggak sakit biasanya. Kalau yang berpengalaman tuh nggak sakit. Tapi saya biasanya saya pejam mata itu, nggak mentolok gitu loh. Tuh nggak kerasa, wih, tuh nggak kerasa sama sekali. Tergantung dari jam terbangnya yang mereka ini gitu loh. Nggak ada istilahnya gitu. Nah, prosesnya. Nah, berapa menit kita tadi Mas? Gak sampai 15 menit ya? 5 menit loh. Nah, cepat sekali ini. 5 menit loh ya. Jadi umpamanya seandainya ya, dia bisa setiap bulan atau setiap minggu saya ingin donorkan terus ya. Gitu, kira-kira seperti itu, tapi nggak bisa.
harus minimal 2 bulan lah, karena regenerasi darah itu selama 2 bulan ya. Itu ya. Jadi itu saja barangkali sharing pengalaman terkait dengan donor darah sukarela yang saya geluti selama ya. Saya nggak menganggap ini nanti ngomong nanti kira saya itu pamer, bukan ya. Memang ya kerutinan itu setelah dicatat oleh PMI itu kurang lebih 146 kali. Lagi bukan saya saya bukan pamer loh ya ini ya, karena yang rutin tiap bulanan itu kita memang jarang kami tidak mendonorkan sejak saya pegawai baru dulu, nggak ada salahnya 83 ya, 84 85 gitu loh, salah lupa ya. Jadi tiap bulan kemudian kita dengan ya sabar lah kumpulin dari satu-satu, akhirnya alhamdulillah 146 kali. Ya, harapan saya ya Allah SWT nanti mencatat lah, walaupun saya cerita di sini bukan berarti saya pamer dan sebagainya, bukan. Hanya memberikan motivasi bagi mereka yang masih ragu bahwa donor darah itu sangat baik sekali untuk kesehatan, iya, untuk sosial juga iya ya kan, untuk norma agama ya, nilai-nilai agama tentunya juga sangat baik, karena memberikan sesuatu yang kita tidak tahu bahwa darah itu diberikan kepada siapa kita tidak tahu. Sama dengan ibaratnya kita mau bersedekah atau masukkan ke masjid uang atau berapa apapun, tangan kanan memberikan, tangan kiri tidak tahu, atau tangan kiri memberikan, tangan kanan nggak tahu. Nah, berarti kadar keikhlasannya cukup tinggi, kira-kira seperti itu. Itu menurut analisis saya ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf malah karena ada kurang-kurangnya, dan kami akhiri wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.